Hai teman-teman, di sini aku bikin video A Day in My Life dan ini video pertama aku. Dan kegiatan pertama aku di pagi hari yaitu minum air putih. Jadi aku ngebiasain diri aku setiap pagi wajib banget minum air putih. Selanjutnya kegiatan yang utama kedua di pagi hari yaitu adalah ngasih makan para kucing-kucingku. Nah, ini adalah tempat makannya karena aku ini cuma tinggal di kos-kosan, jadi tempat makannya nggak jauh dari tempat tidur. Itu mereka udah pada heboh karena dari tadi aku tidur mereka udah ngegangguin, nyuruh bangun karena pada lapar, makanannya udah pada habis. Jadi ini aku cuma ya kasih makan gitu aja, tinggal mereka pada makan sendiri. Makannya juga cuma dry food ya, nggak ada aku kasih makan makanan lainnya. Tapi anehnya nih kucing abis dikasih makan malah dicium-cium aja, terus nggak pada langsung makan. Dia kayaknya malu karena tumben-tumbennya nih ada kamera dia mau makan. Dia pikir dia lagi jadi artis ya, padahal kali ini bukan. Selanjutnya aku lanjut ngeberesin tempat tidur karena kalau memang tempat tidur itu udah rapi rasanya pikiran tenang, baru bisa lanjut ke kegiatan yang lain. Tapi memang yang wajib banget pertama dilakuin itu ngasih makan kucing dan minum air putih, itu adalah kegiatan utama yang wajib banget aku lakuin. Ngebersihin kasur gini aku nggak turun-turunin bantal, jujur aku itu paling mager ngebersihin kasur, tapi mau nggak mau wajib dibersihin karena kalau kasur berantakan juga nggak enak dilihat. Jadinya ya aku cuma bersihin kayak gini aja, yang penting rapi dilihatnya. Kebiasaan kucingku kalau kita lagi ngebersihin kasur dia langsung naik ke atas kasur. Nah ini aku semprot-semprot wangi-wangian gitu kasurnya biar harum. Lanjut ke sini ngebuka kain yang nutupin kaca. Di sini siapa yang tidur nggak berani ngelihat kaca kalau nggak ditutup kain. Kalau aku amat sangat nggak berani ada kaca besar di dalam kamar, makanya pasti aku tutupin kain. Nah, selanjutnya aku pakai masker dulu. Nah ini adalah kegiatan yang lainnya utama di pagi hari, yaitu aku mau nambang emas dulu di depan, jadi aku wajib pakai masker. Soalnya kalau emasnya ini nggak buru-buru ditambang, dia jadi aromaterapi yang sangat memabukkan. Jadi harus cepet-cepet diberesin urusan di depan, urusan kucing-kucing ini. Karena juga kalau ini nggak diberesin, aku berkegiatan yang lain bakal terganggu hidungku. Nih mereka pada udah sibuk bolak-balik, itu biasanya kalau habis dibersihin nanti baru mereka kotorin lagi tempat pasirnya, selalu kayak gitu dramanya. Pasir udah beres, baru lanjut buka jendela depan. Tapi jendelanya sih nggak aku buka ya, karena kan aku mau ke pasar nih rencananya. Jadi aku cuma buka gordennya aja supaya ada cahaya masuk ke dalam kamarku. Karena kalau dibuka jendela, tapi aku takut nanti aku lupa ketika jalan, lupa tutup kan bahaya ya, takut ada maling karena kosannya kosong dalamnya. Dan langit di luar itu aku lihat dari dalam mendung banget karena memang hujan dari tadi, dan ini pun masih agak gerimis. Tadi tangannya habis ngeberesin harta karun, jadi wajib langsung cuci tangan ya supaya bersih. Dan aku mau pamerin ke kalian, ini tempat sabun otomatis gitu yang nggak perlu sentuh tangan. Mungkin udah agak basi ya ini tempat, tapi aku mau pamerinnya itu. Aku belinya cuma harganya 15.000 karena lagi promo, dan sebagus itu tempatnya. Aku pikir bakal jelek, ternyata enggak. Dan ini menurut aku bisa amat sangat menghemat sabun, karena dia kan kita nyampurnya itu sabun udah dikasih air dan nanti keluarnya langsung busa kayak gitu. Kalian kalau mau samaan, nanti link pembeliannya aku tulis di deskripsi ya. Cuma aku nggak tahu sih kalau sekarang dia masih promo atau enggak, tapi kayaknya kalau nggak promo itu harganya sekitar 45.000 aja. Jadi cukup worth it lah, dengan harga segitu udah dapat tempat sabun yang bagus. Kemudian aku lanjut lagi nih ngebersih-bersihin kayak galon, tisu, karena kan aku punya kucing ya, jadi bulunya kan sering bertebaran kemana-mana, jadi harus banget setiap hari itu dibersihin kayak meja-meja dari debu, dari bulu. Dan aku
kebiasaan kalau ngebersihin itu pakai tisu basah, padahal sebenarnya aku tuh punya kain lap, punya semprotan, tapi kayak lebih nyaman aja ngebersihin itu dengan tisu basah gitu. Nah, selain kayak galon, pokoknya semua area-area nih yang kayak tempat-tempat gini aku bersihin juga, meja TV semuanya aku bersihin supaya menghindari bulu-bulu kucing, jadi biar nggak jatuh-jatuh ke makanan juga dan nggak kehirup-hirup juga. Lanjut aku nyapu-nyapu sambil pungutin barang-barang yang ada di lantai, dipungut-pungut aja. Nah, itu kotak yang tempat sabun tadi bener-bener baru beli, dan yang lainnya dipungut-pungut terus ditaruh di atas meja aja. Kemudian tempat minumnya tadi aku bawa dulu ke dapur karena ternyata ketendang pakai sapu, jadi harus dilap. Baru kita lanjut nyapu lagi supaya nggak basah debu-debunya, kalau ada air gitu kan jadi nggak enak ya. Disapu-sapu sampai ke samping-samping barang-barang yang memang ngehalangi buat disapu itu harus digeser, tapi kadang aku males yang kayak cuma digeser seketanya aja, yang penting kena sapu. Baru udah selesai langsung diserokin, baru pindah ke ruang tamu, karena kalau aku nyapu kebiasaan ruang tengah dulu baru ke ruang tamu, karena kalau ruang tamu kan kebanyakan pasir-pasir kucing, jadi biar nggak tambah kehambur kalau membawanya terlalu jauh sampai ke dapur gitu dibawa. Jadi selesaikan dulu dalam, ke dapur, baru ruang tamu gitu. Selesai nyapu langsung lanjut ngepel, karena kan memang pasangannya ya, abis nyapu baru ngepel. Ngepelnya juga ya ngepel manual gitu, pakai botol diisi cairannya ini Wipol sama Backlin, karena aku punya kucing jadi wajib banget hari-hari itu ngepel pakai Wipol dengan Backlin biar mereka nggak mudah keserang virus. Apalagi lagi musim hujan kayak gini, rawan banget kucing-kucing sakit. Dan ya sampai ke dapur kalau ngepel dari depan sampai ke belakang. Nah, itu kucing-kucingku pada panik tuh kalau ngeliat aku ngepel. Setelah itu pelannya langsung dicuci ya, supaya dia nggak bau. Cucinya di kamar mandi, jangan cuci di dapur, nanti basah kemana-mana. Nah, ini cuci, pokoknya kaki ini kalau misalkan lagi kerja kayak gini multifungsi juga, bisa membantu pekerjaan tangan kayak gitu. Semua digosok-gosok pakai kaki, pakai tangan, pokoknya kaki jadi multi talenta dah selama aku ngekos. Terus cuci tangan lagi, pokoknya rajin banget cuci tangan, apalagi tempat sabunnya enak kayak gini, makin rajin aku cuci tangan. Terus bersihkan, cuci tempat minum kucing aku yang tadi baru ditiriskan, baru ganti tempat minum mereka dengan tempat minum yang baru. Jadi kucing-kucing aku di sini minumnya air keran aja, nggak dikasih air galon, karena kalau minum air galon mereka kurang rajin minumnya, malah suka air dari keran. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka sehat, nggak sakit perut. Karena beberes ya udah selesai dan hujan juga udah mulai reda, jadi aku siap-siap ke pasar nih. Sebelum ke pasar aku catat-catat dulu apa yang mau aku beli supaya nggak kelupaan nantinya di pasar, supaya nggak ada yang kurang, nggak bolak-balik lagi deh harus beli ke warung. Nah, ini udah ready buat ke pasar. Jangan lupa bawa tas belanja supaya enak, nggak pakai plastik, karena kalau pakai plastik itu jariku sakit banget rasanya, kayak mau putus bawanya. Baru kemudian kita pergi dulu ya ke pasar akunya. Semoga harinya nggak hujan, nanti bakal lanjut ketika balik. Nah, ini aku udah selesai dari pasar dan aku ditungguin ternyata sama kucing aku. Ternyata mereka mungkin kalau aku tinggal pada diem di belakang pintu kayak gitu ya, nungguin. Padahal kalau aku masuk dianya juga kabur tuh, takut dikira orang asing. Karena kucingku ini nggak pernah lihat orang ya selain aku. Jadi ketika ada yang datang kayak gitu dia pikirnya siapa. Apalagi kalau aku pakai helm, masker kayak gitu, mereka pasti pada ketakutan. Pasar langsung lanjut cuci tangan dan cuci kaki, karena dari pasar kan tempatnya banyak kuman ya, supaya nggak bawa kuman dan virus ke dalam rumah. Lanjut ngebongkarin belanjaan yang tadi, aku keluarin ikan dulu dari tas ini supaya nggak tumpah, dan juga telur supaya nggak pecah, baru aku taruh dapur. Lalu aku amankan kue, baru lanjut sarapan. Jadi aku kalau ke pasar memang pakai jilbab, tapi kalau di rumah enggak ya, karena supaya menghindari gangguan-gangguan tak diinginkan. Jadi lebih aman kalau ke pasar itu berhijab. Baru selanjutnya ini aku makan kue-kue jajanan pasar langganan aku yang aku suka banget. Dan seperti biasa kucingku pasti kepengen minta jatah preman kayak gitu, dan wajib dikasih, kalau enggak ya bakal kayak gitulah dia panjat-panjat terus.
Asik makan, nyambi teleponan, nggak kerasa udah 3 kue yang aku habiskan. Ini rakus apa lapar apa doyan yang entahlah. Pada intinya tiap pagi biasa aku sarapan nasi, karena belum masak jadi aku sarapan kue, akhirnya kalap kayak gini. Baru lanjut aku beresin ikan-ikan yang aku beli tadi. Tadi aku beli lele dan ayam, jadi ini aku bersihin ikan dulu supaya nggak bau ya, kelamaan didiemin biar cepet dimasukkan kulkas. Dan ini ikannya udah beres ku bersihin semua, aku bumbuin, baru lanjut ke dalam lagi. Terus ikannya aku bungkus-bungkus di plastik, baru aku taruh tempat buat disimpan ke dalam kulkas. Seperti biasa kucingku pada standby karena mereka pasti cium bau ikan dan ayam, pengen minta jatah juga, tapi tidak akan aku kasih mereka. Nah, setelah ikan-ikan dan ayam sudah selesai, lanjut ke sayur-sayurannya bakal aku beresin juga buat aku masukin ke tempat-tempat untuk dimasukin ke dalam kulkas. Itu aku ada beli cabai keriting merah, kemangi, buncis, toge, wortel. Rencananya nanti aku bakal masak tempe kemangi, mecel, sama wortel dan buncis itu buat stok aja, tapi nggak tahu nanti bakal mau dimasak apa. Baru ada sayur-sayuran kayak sayur bening, capcay. Sayur beningnya bakal aku masak hari ini, kalau capcay juga bakal aku simpan, aku gabung dengan wortel dengan buncis supaya menghemat tempat. Sama aku juga ada beli mandai. Kalau orang Kalimantan pasti tahu banget gimana enaknya mandai, dan di sini kebetulan lagi musim cempedak, makanya banyak kulit mandai, akhirnya aku beli juga. Itu enak banget, digoreng, dimakan dengan sambal atau dioseng pedas gitu, dia enak banget. Terus sudah kelar semua, lanjut beres-beresin sampah-sampahnya, karena tadi pagi kan udah nyapu, jadi jangan sampai kotor lagi di lantai, jadi dipungut aja kayak gini. Paling nanti kalau agak kotornya lagi baru aku lanjut sapu sedikit di bagian yang kotor ini aja. Dan lanjut lagi ngeberesin sayuran yang mau dimasak hari ini. Jadi aku hari ini rencananya masak sayur bening, nyambel, sama goreng ikan lele aja buat makan dari siang sampai malam, karena kalau sayur bening nggak boleh lebih dari 6 jam ya. Jadi aku ini masaknya mulai siang, paling sampai jam 6-an, setengah 7 gitu udah makan lagi. Kalau aku makan malam jam segitu, nggak terlalu malam-malam banget. Aku nyambelnya itu agak banyak karena bukan untuk sekali makan ya. Jadi aku sistemnya di kos itu kalau nyambel aku langsung banyak, baru aku goreng dan aku stok simpan di dalam kulkas, ditaruh di wadah gitu. Jadi kalau tinggal makan tinggal aku ambil sedikit-sedikit aja, aku cairin, dan supaya menghemat waktu juga menghemat lombok ya. Karena kalau nyambel yang sedikit-sedikit itu cenderung lebih banyak kebuang-buangnya, malah lebih sayang lomboknya. Lanjut, ini yang pertama aku kerjain itu goreng ikan dulu. Jadi aku kebiasaan kalau masak itu goreng ikannya, nyambel, baru aku lanjut buat sayurnya supaya sayurnya nggak dingin ketika masak dimakan. Nah, sambil nunggu ikannya mateng, aku di sini nyuci piring. Jadi aku biasain selalu cuci piring itu ketika sedikit, karena paling males ngeliat piring bertumpuk, karena kalau makin banyak itu nanti makin males, dan juga takutnya mati air jadinya malah numpuk, piring kotor kan bikin bau. Makanya mending ketika sedikit-sedikit dikerjain biar juga nggak terlalu capek. Ikan sudah masak, dilanjut aku bikin sambal gorengnya, baru lanjut aku masak sayur beningnya. Nah, setelah semuanya udah selesai nih, mulai dari goreng ikan, nyambel, juga sayur, waktunya aku melanjutkan kegiatan yang lain, yaitu mandi. Selesai mandi, semuanya dijemur ya, mulai handuk besar, handuk kecil, juga sekalian serbet di dapur supaya nggak bau ya, karena serbet kalau basah juga nggak enak dipakai, handuk juga kalau basah kan juga bau ya kalau dipakai. Beberes udah, mandi udah, sekarang waktunya lanjut isi perut lagi. Jadi aku walaupun udah makan kue 4 biji atau 4 kilo mungkin, tapi kalau nggak makan nasi rasanya aku belum makan dan perutku pasti masih tetap lapar. Jadi aku wajib banget makan nasi itu pagi, siang, sore, malam, sehari 3-4 kali itu wajib banget makan nasi. Dan kalau begitu, sampai di sini aja dulu ya video A Day in My Life aku pertama kali ini. Semoga nggak ngebosenin, dan sampai ketemu video yang lainnya. Bye bye.